Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita masuk materi baru tentang kesetimbangan kimia. Oke, jadi hari ini kita masih, karena materi baru ya, jadi masih pengantarnya aja dari kesetimbangan kimia. Apa sih itu kesetimbangan kimia gitu kan? Karena kan ini masih terbilang materi baru gitu ya. Oke, kita lihat di sini apa-apa aja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah reaksi reversible dan irreversible. Gitu. Jadi sebelum masuk ke kesetimbangan kimia, kita harus paham dulu perbedaan kedua reaksi ini, gitu ya. Yang pertama, reaksi irreversible. Kalau dari namanya irreverse. Kalau misalnya kita tahu, kita lihat bahasa Inggrisnya reverse, artinya berulang, ya kan? Nah, reaksi irreversible ini artinya adalah reaksi yang terjadi hanya satu arah. Maksudnya satu arah gimana, Bu? Maksudnya, setelah dia membentuk produk, maka si produk ini dia nggak akan bisa bereaksi lagi membentuk reaktan kembali, gitu. Jadi jadi kebanyakan reaksi itu memang dia bersifat irreversible gitu ya. Dia nggak bisa balik, hanya satu arah, gitu. Jadi setelah si reaktan bereaksi, ya kan, bercampurlah si reaktannya ini, kemudian membentuk produk, ya udah selesai di produk, udah gitu aja, gitu. Nah, reaksi irreversible ini biasanya ditandai kalau misalnya kita mau menuliskan reaksinya, itu kayak biasa ya, kita buat tanda panah satu arah, ke arah kanan, ya kan? Nah, itu tandanya reaksinya adalah irreversible atau reaksinya nggak dapat balik. Jadi dia hanya membentuk produk dan si produk ini dia tidak dapat bereaksi lagi membentuk reaktan kembali gitu. Contoh misalnya kalau di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita membakar kertas gitu. Nah, kalau misalnya kertas setelah dibakar ini kan dia nggak akan bisa balik lagi jadi abu dari kertas ini kan nggak bisa balik lagi jadi kertas, ya kan? Kalau di sini, kalau di slide-nya, di sini ada contohnya yang lain ya. Contoh misalnya karbon bereaksi dengan oksigen, jadi pembakaran karbon. Itu dia menghasilkan karbon dioksida. Itu juga merupakan reaksi irreversible atau reaksi satu arah. Jadi si karbon dioksida ini, dia setelah terbentuk si karbon dioksidanya, dia nggak akan balik lagi jadi karbon dan oksigen, gitu. Terus contoh juga pembakaran yang lain, misalnya pembakaran hidrokarbon. Kayak yang kita tahu ya, kalau misalnya pembakaran hidrokarbon itu kan dia selalu menghasilkan H2O atau air dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dengan air ini kalau misalnya setelah terbentuk dianya, ya udah selesai, dia nggak akan kalau misalnya udah terbentuk dia nggak akan kembali menghasilkan hidrokarbon asalnya, gitu. Jadi itu termasuk reaksi irreversible juga. Jadi kebanyakan reaksi kimia itu sebenarnya sifatnya irreversible atau dia satu arah dan tidak dapat balik. Jadi artinya kalau misalnya dia udah bereaksi membentuk produk, maka si produk ini nggak akan bisa bereaksi kembali membentuk produk asalnya, reaktan asalnya, kayak gitu. Oke, itu reaksi irreversible. Tapi ternyata ada beberapa reaksi yang sifatnya itu reversible atau reaksinya itu dia bisa balik, gitu. Nah, reaksi reversible ini dia terjadi dua arah, dimana waktu udah terjadi reaksi ini dia setelah terbentuk produk, si produk ini dia bisa membentuk reaktan kembali, gitu. Jadi si produk dia bisa balik lagi jadi reaktannya. Itulah kalau misalnya reaksi reversible. Nah, kalau untuk penulisannya, reaksi reversible ini dia ditandai sama yang namanya tanda panah. Tanda panahnya itu tanda panah yang bolak-balik atau dua arah, gitu. Tadi kalau misalnya yang reversible itu kan cuma satu arah aja ya. Tapi kalau misalnya reaksi reversible itu tanda panahnya dua arah. Kenapa? Karena si reaktan akan membentuk produk dan produk setelah terbentuk dia akan membentuk reaktan kembali, gitu. Nah, kalau misalnya contohnya sehari-hari itu adalah air yang kita ubah, misalnya kita dinginkan menjadi es batu.
Nah, si es batu ini kan dia bisa aja berubah menjadi cair kembali, ya kan? Nah, itu dia termasuk reaksi reversible atau reaksinya dia bisa balik. Contoh yang lain itu adalah eh, reaksi pembuatan amonia atau NH3 gitu. Nah, reaksi pembuatan amonia itu reaksinya adalah N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, itu juga termasuk reaksi reversible. Jadi setelah dicampurkan N2 dan H2, nitrogen dan hidrogen membentuk amonia, si amonia setelah terbentuk ini dia bisa diuraikan kembali menjadi nitrogen dan hidrogen. Gitu. Jadi dia bisa dibalikkan ke reaktannya. Itu kalau misalnya reaksi reversible. Jadi dia dua arah. Setelah membentuk produk ini bisa balik lagi membentuk reaktan. Gitu. Nah, dalam kesetimbangan kimia yang kita gunakan itu hanya reaksi reversible aja. Jadi syarat dari kesetimbangan kimia itu adalah reaksinya berlangsung dua arah. Jadi secara bolak-balik. Artinya reaksi reversible, ya kan? Jadi reaksi irreversible ini dia nggak dipakai di kesetimbangan kimia. Jadi ingat ya, di kesetimbangan kimia ini kita hanya menggunakan reaksi reversible aja atau reaksi dua arah. Kayak gitu, oke? Kemudian di sini dilihat ada yang dibahas kesetimbangan kimia. Ini kita dikasih persamaan kimia secara umum. A ditambah B menghasilkan C ditambah D, di mana A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu merupakan koefisiennya ya, koefisien reaksinya. Nah, kapan reaksi dikatakan setimbang? Setimbang, kalau misalnya dalam kimia, kesetimbangan kimia ini adalah suatu kesetimbangan dinamik, di mana spesi dalam reaksi dia terus terbentuk secara konstan, namun tanpa terjadi perubahan total dalam konsentrasi sistem. Maksudnya gimana, Bu? Jadi maksudnya spesi-spesi dalam reaksi tersebut terbentuk secara konstan. Artinya spesi-spesi yang ada di reaktan, ini kan dia membentuk produk, ya kan? Kemudian si produknya ini juga membentuk reaktan. Gitu. Berarti kan spesi-spesi yang ada di reaktan maupun produk ini kan sama-sama bakalan terbentuk secara terus-menerus. Ya kan? Maka di sini dia terbentuknya secara konstan. Terbentuk secara terus-menerus lah si spesi-spesinya. Gitu. Kenapa? Karena sama-sama saling dihasilkan. Si produk dia dihasilkan dari reaksi antara reaktan, ya kan? Nah, reaktan ini juga akan dihasilkan kembali dari penguraian si produknya gitu. Itu karena reaksinya reversible gitu. Makanya di sini di kesetimbangan kimia dia hanya berlaku untuk reaksi-reaksi yang sifatnya reversible atau bisa balik, atau reaksinya itu dua arah gitu. Dia nggak berlaku untuk yang satu arah. Kemudian di sini kita punya grafik kesetimbangan kimia, di mana awalnya awalnya itu adalah reaksi di sini reaksinya A ditambah B menghasilkan C, dan reaksinya itu adalah reaksi kesetimbangan, reaksi reversible ya. Jadi awalnya si A ditambah B membentuk C, ya kan? Itu merupakan daerah awal. Nah, di daerah kinetik itu si A kan udah membentuk si A ditambah B kan udah membentuk si C ya. Berarti kan C ini udah agak terbentuk sedikit, belum total terbentuk si C-nya, tapi udah terbentuk ya kan. Nah, si C ini dia akan kembali terurai, jadi dia akan kembali membentuk A ditambah B di daerah kinetik. Jadi di daerah kinetik dia udah mulai membentuk A ditambah B. Nah, kemudian dalam selang waktu tertentu maka dia akan mencapai daerah kesetimbangannya, di mana di daerah kesetimbangan ini A ditambah B menghasilkan C, laju reaksinya itu akan sama dengan laju reaksi dari C menghasilkan A ditambah B. Gitu deh. Jadi itu salah satu syarat dari kesetimbangan ya, di mana dalam kesetimbangan reaksinya yang pertama harus dua arah, ya kan? Reaksinya dua arah atau reaksinya reversible. Kemudian yang kedua, yang tadi ada Ibu singgung,
laju reaksi ke kanan itu harus sama dengan laju reaksi ke kiri. Makanya tadi ada bilang ya, kalau misalnya laju reaksi pembentukan C dari A ditambah B itu harus sama dengan laju reaksi pembentukan A ditambah B dari C. Gitu. Jadi, laju ke kanan V produknya itu harus sama dengan laju ke kiri V reaktan. Gitu. Makanya di kesetimbangan kimia itu harus dua arah. Gitu. Kenapa? Karena laju reaksi produk harus sama dengan laju reaksi reaktan. Gitu. Kalau misalnya dia cuma satu arah, berarti kan dia cuma ada laju ke produk aja, ya kan? Karena cuma ada pembentukan produk, nggak ada pembentukan reaktan di situ. Gitu. Oke, jadi itu salah satu alasan kenapa dalam kesetimbangan kimia itu reaksinya harus berlangsung dua arah atau reversible. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya di sini adalah jenis-jenis dari kesetimbangan, di mana secara umum kesetimbangan itu dibagi dua berdasarkan fasenya. Gitu. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen, di mana kalau misalnya kita tahu homogen artinya sama, ya kan? Nah, apanya yang sama? Kalau di kesetimbangan dalam satu reaksi ini memiliki fase yang sama. Jadi fasenya sama, itu dia disebut sebagai kesetimbangan homogen. Jadi kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan yang hanya melibatkan satu fasa. Artinya dalam satu reaksi itu fasanya sama semua. Jadi kalau misalnya gas, ya gas semua. Kalau aquos, ya aquos semua. Contoh di sini, reaksi antara hidrogen dengan iodin membentuk hidrogen iodida, ya kan? Atau asam iodida. Kita lihat di sini. Awalnya fase hidrogennya gas, ya kan? Kemudian direaksikan dengan iodin yang fasenya juga gas. Kemudian mereka menghasilkan 2Hi atau asam iodida yang fasenya juga gas. Nah, ini dia disebut sebagai kesetimbangan homogen gitu. Kenapa? Karena fasenya sama, gas semua. Gitu. Kemudian contoh yang lain. Di sini ada HC2H2O2 menghasilkan H positif ditambah C2H3O2. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat fasenya, di sini reaktannya aquos, kemudian di produk ini juga yang dihasilkan aquos. Kita lihat dalam satu reaksi semuanya aquos, maka ini termasuk kesetimbangan homogen. Gitu. Jadi sama dalam satu reaksi itu fasenya semua. Gitu, oke? Jadi itu tadi kesetimbangan homogen, bisa dipahami ya. Kemudian ada kesetimbangan heterogen. Ada homogen pasti ada heterogen, ya kan? Kalau homogen itu artinya sama, berarti heterogen itu dia beda, ya kan? Berarti kesetimbangan heterogen di sini artinya adalah kesetimbangan yang melibatkan lebih dari satu fasa. Jadi dalam satu reaksi ini dia nggak cuman ada satu fasa aja. Jadi fasanya itu beda-beda. Gitu. Kalau homogen tadi kan satu fase sama satu reaksi sama semua ya fasanya. Tapi kalau misalnya di kesetimbangan heterogen itu dalam satu reaksi dia memiliki fase yang berbeda. Biarpun fase yang berbedanya ini hanya satu, itu dia tetap dikatakan kesetimbangan heterogen. Gitu. Kenapa? Karena ada yang beda. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu reaksi ada fase yang berbeda, itu merupakan kesetimbangan heterogen gitu. Di sini contohnya ada reaksi CaCO3 kalsium karbonat dalam fase solid, ya kan? Dalam fase solid kemudian dia menghasilkan CaO karbon oksida dalam fase solid juga ditambah ini bukan karbon ya, tapi kalsium oksida dalam fase solid ditambah karbon dioksida dalam fase gas. Kalau kita lihat di sini fasenya solid si kalsium karbonatnya, ya kan? Kemudian menghasilkan kalsium oksida yang fasenya juga solid, sama-sama solid, ditambah CO2 karbon dioksida yang fasenya gas. Kan beda ya, solid, gas. Ada yang beda di situ. Nah, itu dia termasuk kesetimbangan heterogen. Gitu, karena ada fase yang berbeda dalam satu reaksi. Gitu dia, oke? Jadi bisa dibedakan ya antara kesetimbangan yang homogen dan heterogen. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini
SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.